Hendaklah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala penyertaan dalam kehidupan kita semua. Panggilan beribadah. Hari telah berganti hari, banyak hal yang sudah kita lalui. Sadar ataupun tidak, semuanya terjadi atas penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang selalu ada saat kita melupakannya, Allah yang selalu setia saat kita tidak setia kepadanya, Allah yang selalu mendampingi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, marilah kita datang bersekutu untuk mendengar firman-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya. Jemaat sekalian, saya undang berdiri, kita akan menerima khotum dan salam. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 17 dengan judul Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, beserta sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduk menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan orang surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama hingga yang kedua dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terbukakan siapapun
Baik saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ucap dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Segala kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan teristimewa pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, sehingga firman ini dapat tinggal diam dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, hamba minta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman ini sehingga berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga firman ini dapat diperdengarkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35 di bawah perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucap hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Menutup firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara, membaca dan mendengarkan dari Injil Matius, maka kita banyak mendengarkan mengenai berita kabar baik bahwa Yesus adalah penyelamat dijanjikan Tuhan seperti dalam perjanjian lama. Seperti yang kita ketahui bahwa Injil Matius merupakan salah satu dari 3 atau 4 Injil lainnya. Injil-Injil ini menceritakan mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, pelayanannya dan kematiannya, hingga pada Yesus dibangkitkan dan naik ke surga. Melalui Yesus Kristus, Tuhan berupaya untuk memulihkan kondisi bumi dan kehidupan umat manusia, dan karena hal inilah yang akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali pada nas kita pada saat ini yang diambil dari Matius pasal 13 ayat yang ke-31 hingga yang ke-35 yang berbicara mengenai biji sesawi dan ragi. Nas ini tentunya sudah sangat sering diperdengarkan bagi kita semua oleh hamba-hamba Tuhan dalam setiap kesempatan. Mengapa demikian? Selain nas khotbah ini sesuai dengan almanak nas GKE, menurut saya pribadi perumpamaan ini terkandung makna yang dalam, di mana itu merupakan hal yang paling mudah melekat dalam ingatan dan pikiran kita. Dari sesuatu yang kecil dapat menghasilkan hal yang besar. Saudara-saudari yang terkasih, menurut artikel yang saya baca, biji sesawi adalah biji yang paling kecil di antara jenis biji-bijian lainnya. Menurut riset, ukurannya hanya 1 mm atau seukuran jarum pentol, dan beratnya itu 1/1000 gram. Saya pribadi belum pernah melihat secara langsung bagaimana bentuknya, tapi berkat teknologi kita yang semakin canggih, berkat Mbah Google tentunya, jadi kita dapat melihat bagaimana bentuknya, bagaimana gambarnya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana ia bertumbuh. Dan juga menurut riset ini, jika tanaman ini tumbuh, tingginya itu bisa mencapai 2-3 meter, melebihi tanaman sayur lainnya. Dan juga manfaatnya pun sangat banyak dirasakan oleh makhluk hidup,
Terusnya itu bagi burung-burung, mereka dapat bersarang di dalamnya gitu, dan juga menjadi tempat perteduhan. Saya pernah membaca dalam sejarah itu mengatakan bahwa jika orang zaman dulu, yang masa ini banyak sekali orang yang berjalan kaki dari satu desa ke desa lain. Jadi tumbuhan dari sesawi ini dapat menjadi tempat mereka berteduh, tempat mereka beristirahat untuk merehatkan sejenak dari kelelahan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32, Yesus memulai pengajarannya tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Dimulai dari Ia melayani di desa-desa kecil, metode pelayanannya pun Ia lakukan secara dengan berjalan kaki, tidak seperti kita pada saat ini bisa menggunakan kendaraan atau motor. Lalu Ia berkhotbah pun di tengah orang-orang yang beragama Yahudi. Dan juga Ia memiliki 12 murid yang pada saat itu dipandang seperti biji sesawi. Tetapi hal luar biasanya itu, dari hal kecil tersebut pelayanan Tuhan itu meluas, berkembang hingga pada kita pada saat ini. Hal inilah yang dikehendaki Tuhan. Kita mau memulai memberitakan kabar baik itu dari ruang lingkup yang kecil atau sederhana seperti dari keluarga, teman, kerabat, atau sahabat-sahabat terdekat kita. Dan pada akhirnya ini akan memberi dampak yang besar, tentunya dampaknya yang positif. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-33 diumpamakan dengan sebuah ragi, di mana ragi ini pada saat itu digunakan oleh perempuan-perempuan Palestina untuk membuat roti, seperti juga dikatakan dalam nas bacaan kita, bahwa seorang perempuan memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung terigu. 1 sukat itu berarti 12 liter. Jadi kalau 3 sukat kurang lebih 36 liter. Sehingga adonan menjadi khamir atau mengembang. Jika dilihat dari ukuran dan banyaknya jumlah, tentu lebih menang jumlahnya dari tepung terigu. Tapi yang memberikan kesan yang mengembang atau memberikan adonannya itu terlihat mengembang itu dari ragi tersebut. Demikian juga halnya dengan iman, kepercayaan kita dikuatkan, dikokohkan dari hal-hal kecil sehingga berdampak besar bagi siapapun melalui pemberitaan yang kita sampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan tentang kerajaan surga? Supaya genaplah apa yang dikatakan oleh firman Allah melalui Nabi, bahwa Yesus akan menyikapkan apa yang tersembunyi tentang hal kerajaan surga dengan suatu perumpamaan. Pada masa kita saat ini, perumpamaan tidak hanya sekedar menjadi perumpamaan, tetapi juga menjadi sesuatu yang diwujud nyatakan. Sehingga ini semua berdampak bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup renungan kita saat ini, saya sampaikan sebuah refleksi melalui sebuah ilustrasi, yaitu menggunakan danau dan batu. Jika kita pergi ke suatu tempat atau suatu hutan, terdapat danau yang sangat luas, ukurannya sangat dalam, kedalamannya pun sangat dalam. Lalu kita menemukan sebuah batu kecil. Jika kita lempar batu kecil tersebut ke danau yang besar, yang luas tersebut, maka batu tersebut akan menghasilkan gelombang yang cukup besar. Apa artinya? Sebuah batu kecil dapat menghasilkan gelombang yang cukup besar di danau yang luas. Demikian juga halnya dengan kita, ketika kita melakukan suatu hal, bahkan jika itu bentuknya kecil dan sederhana, suatu saat hal tersebut akan memberikan dampak yang besar. Dampaknya itu dampak positif. Kita memberitakan kabar baik itu merupakan hal yang positif. Lalu inilah yang diajarkan Yesus melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya. Amin.
Mari bersama-sama kita menundukkan kepala untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ucap dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Tak henti-hentinya mulut dan bibir kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan masih Kau percayakan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, berkat, pengasihan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami yang lemah ini mampu menerima semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhan, urapi kami dan lindungi kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Sertai kami dalam masa depan, cita-cita dan harapan kami, terkhususnya bagi anak muda generasi masa depan. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam melalui pendidikan, baik dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Bahkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menuntun perjalanan mereka dari nol hingga mereka berhasil. Tuhan, kami berdoa bagi anak yatim piatu dan janda duda. Tuhan menyertai mereka dalam kesedihan, dalam pergumulan mereka. Kekurangan mereka Tuhan cukupkan, menjadi istri dan suami, menjadi ibu dan ayah bagi mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang dimanapun mereka berada, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, perjalanan mereka, tutur kata mereka, sifat dan perilaku mereka Tuhan sertai, sehingga apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, besar harapan kami, dan terkhususnya kami berdoa pada situasi kami saat ini. Kami sedang dalam kesusahan Tuhan. Kami minta pertolongan dan pengasihan dari Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya dengan sukacita. Kiranya tuntunan Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni kami jika sering berlaku dosa. Ampuni kami jika kami sering menghina sesama kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kiranya tuntunan Tuhan selalu beserta dan bersama dengan kami. Banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan, tapi mulut dan bibir kami terbatas untuk mengucapkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan dapat melihat hati dan pikiran kami. Kami sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan telah memampukan kami berkumpul di tempat ini ataupun dimanapun kami berada. Kiranya tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu berada dan bersama dengan kami. Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula tangan-tangan yang telah memberi dengan tulus dan ikhlas. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang tersisa pada kami, sehingga semuanya dapat kami pergunakan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita edarkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Bawa persembahan. Janganlah
sekalian orang percaya, dari masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 346 dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau, bait pertama hingga bait yang kedua. Pengutusan dan berkat. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.